Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salim Cerita. Kita akan membaca cerita dari NU Online. Hikmah. Kisah anjing dan Arab Badui mengencingi masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah peradaban Islam terbentang kisah-kisah penuh hikmah yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Salah satunya ada cerita yang tampaknya sederhana namun syarat makna tentang seekor anjing yang kencing di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 174 bersumber dari Abdullah bin Umar. Kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah SAW bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Suatu hari ketika Rasulullah tengah memimpin jamaah sholat di Masjid Nabawi, seekor anjing masuk dan buang air sembarangan di sudut masjid. Para sahabat dengan kegeraman hendak mengusir hewan itu. Melihat gelagak tak mengenakan tersebut, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk tenang dan membiarkan si anjing menyelesaikan hajatnya. Sholat pun tetap dilanjutkan. Setelah usai, Rasulullah tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut. Beliau justru memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Tindakan Nabi ini sontak membuat para sahabat bertanya-tanya, mengapa beliau tidak mengeluarkan anjing itu terlebih lagi di tempat seperti ini, masjid. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjelaskan bahwa masjid memang merupakan tempat ibadah yang harus disucikan, namun bukan dengan menghardik makhluk, apalagi menghukum makhluk tak berakal budi. Nabi SAW bersabda, qala kanatil kitabu yatu tabulu wa tuqbilu bitudbiru bil masjidi fi zabani Rasulullah SAW falam yakunu yarussuna syai'an min dzalik. Artinya telah berkata dahulu anjing-anjing kencing, mencium dan berbalik di dalam masjid pada Rasulullah. Namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun dari itu. Hadis ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, anjing-anjing sering masuk ke dalam masjid dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk kencing, menghadap, dan membelakangi kiblat. Namun para sahabat tidak menyiram air di tempat-tempat yang telah dimasuki oleh anjing-anjing tersebut. Sementara itu ada sebuah hadis dari riwayat Abu Dawud yang bersumber dari sahabat Umar yang menjelaskan juga di era itu anjing saban masuk ke dalam masjid, bahkan para sahabat tidak membersihkan air ke dalam tempat karena kotoran anjing tersebut. Nabi SAW bersabda, Ibnu Umar berkata, aku bermalam di masjid pada zaman Rasulullah. Aku masih muda dan belum menikah. Anjing-anjing akan buang air kecil, berkumpul dan berputar-putar di dalam masjid.
namun mereka tidak pernah menyiramkan air ke atasnya. Terkait hadis tersebut, Muhammad Samsun Al-Haq Abadi dalam kitab Ainul Ma'bud jilid 2 halaman 34 mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis lalu kering karena terkena sinar matahari atau udara sehingga tidak ada bekasnya, maka tanah tersebut menjadi suci. Pendapat ini didukung oleh pendapat Al-Khattabi yang menjelaskan bahwa anjing pernah buang air kecil menghadap dan membelakangi di masjid secara sekilas. Hal ini menunjukkan bahwa anjing masuk dan keluar masjid pada waktu-waktu tertentu, dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk masuk. Oleh karena itu, najis anjing yang terkena tanah tersebut tidak sempat mengering, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan untuk menutupinya dengan tanah agar tidak terlihat. Hadis ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis kemudian mengering karena sinar matahari atau udara, sehingga bekas najisnya hilang, maka tanah tersebut menjadi suci. Hal ini karena tidak adanya bekas percikan air menunjukkan bahwa tanah tersebut telah kering dan suci. Imam Al-Khattabi berkata dalam kitab Ma'alim As-Sunnah, anjing pernah kencing menghadap dan membelakangi masjid secara sesekali. Hal ini karena tidak boleh membiarkan anjing masuk masjid sehingga menguasainya dan kencing di dalamnya. Kencing anjing di masjid hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk menyeberanginya. Lebih dari itu, kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan akhlak, keluhuran, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Selanjutnya, dalam kisah yang lain juga diceritakan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya sedang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudutnya. Para sahabat Nabi menjadi marah karena perbuatan Badui itu dianggap sebagai penghinaan terhadap masjid. Para sahabat hendak memarahi dan mencegah Arab Badui itu kencing. Namun Nabi Muhammad SAW melarang mereka. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Arab Badui itu berasal dari daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan tata krama di masjid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan Arab Badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Artinya dari Anas bin Malik ia berkata, seorang Arab Badui memasuki masjid lalu kencing di dalamnya. Maka para muslim datang untuk membunuhnya. Nabi SAW bersabda, biarkan dia karena ia tidak mengetahui. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, ini adalah masjid Allah dan tidak halal untuk kencing di dalamnya. Jika engkau terdesak, maka kencinglah di sudut yang tersembunyi. Maka ia kencing di sudut yang tersembunyi. Kisah ini mengajarkan toleransi dan kasih sayang Rasulullah SAW, menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang kepada orang Arab Badui yang tidak mengetahui ajaran Islam. Nabi tidak marah dan tidak menghukumnya, melainkan menjelaskan kepadanya bahwa kencing di masjid adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sosok manusia dengan akhlak yang tiada tanding. Syafi'ur Rahman Mubarak dalam Ar-Rahiq Al-Maktum menggambarkan Nabi dalam cermin teladan bagi